Selamat pagi saudara-saudara. Di siang hari ini merupakan malam di mana kami kelompok 2 di kelas penghantar hermeneutik perjanjian baru akan mengantarkan Anda kepada suatu materi yang berjudul Pengantar Lukas dan Kisah Para Rasul. Kelompok kami terdiri dari 7 orang dan puji Tuhan semuanya sehat. Langsung saja. Nama Yusuf Faidiban, NIM 71-2019-077. Saya akan menjelaskan tentang siapa penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Yang pertama, Injil Lukas. Penulis Injil Lukas adalah Lukas sendiri. Di dalam beberapa sumber bacaan yang kami ambil, disebutkan bahwa Lukas merupakan seorang sastrawan, teolog, dan juga sejarawan. Mengapa demikian? Oleh karena gaya penulisannya dan juga dia menghasilkan beberapa karya-karya literatur lainnya selain daripada Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang dihubungkan dengan Lukas. Selain menjadi seorang sastrawan, teolog, dan sejarawan, dia juga disebutkan sebagai seorang tabib karena pada saat itu dia diduga merupakan seorang budak, dan pada zaman itu budak-budak dilatih dan diajarkan untuk menjadi seorang tabib. Sebelum Lukas memulai penginjilan dan lain-lain, dia merupakan seorang kafir. Lukas juga merupakan seorang rekan dari Rasul Paulus. Bisa kita lihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan, yaitu di dalam Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-14, Filemon pasal 24 ayatnya yang kedua, Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-11. Yang kedua, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul penulisnya belum bisa dipastikan siapa sesungguhnya, tetapi banyak yang menghubungkan Lukas sebagai penulis Kisah Para Rasul karena bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang isinya merupakan isi yang sama, sehingga banyak yang menduga bahwa Lukaslah sang penulis Kisah Para Rasul. Walaupun diduga kuat merupakan penulis Kisah Para Rasul, tetapi sampai saat ini belum bisa dipastikan bahwa benar-benar penulis Injil Kisah Para Rasul adalah Lukas. Nama Nefriston Ramneonuva, NIM 71-2019-061. Waktu penulisan Kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Kitab Lukas. Ada argumen yang cukup kuat. Argumen itu berpendapat bahwa Lukas mengambil cerita dan ucapan Yesus dari Injil yang sudah ditulis sebelumnya, yaitu Markus. Karena Markus menulis Injilnya sekitar 60-65 Masehi, maka Injil Lukas tidak mungkin sebelum tahun 65-70 Masehi. Hal itu berarti Kisah Para Rasul sebagai jilid Lukas yang kedua tidak mungkin ditulis sekitar tahun 62-64 Masehi. Dalam argumen tersebut terdapat 2 titik lemah. Yang pertama, hal itu bergantung pada waktu penulisan yang ditetapkan pada Injil Markus. Tetapi tidak ada petunjuk pasti tentang kapan Injil tersebut ditulis. Bila John Robinson mengusulkan waktu penulisan yang awal bagi Injil Markus, ia mempunyai bukti-bukti untuk mendukung pernyataan itu. Kedua, mungkin kata pengantar dari Lukas dan Kisah Para Rasul ditambahkan belakangan ketika kedua kitab sudah dalam bentuknya terakhir, sehingga waktu penulisan kitab Lukas bisa diperkirakan sekitar tahun 80-85 Masehi. Kitab Kisah Para Rasul. Ada sebuah kelompok bernama Tübingen yang dipimpin Baur menduga Kisah Para Rasul ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Pandangan tersebut telah dipertahankan kembali oleh Profesor John Knox. Pada pihak lainnya,
Alih-alih berpendapat bahwa waktu Kisah Para Rasul ditulis bertepatan dengan peristiwa-peristiwa Paulus tiba di Roma sekitar tahun 62 sampai 64 Masehi. Pendapat itu dari Brooks dan Robinson. Atau setelah kematiannya tahun 66 sampai 70 Masehi menurut Manson dan Williams. Waktu penulisan Kisah Para Rasul sendiri masih berupa perkiraan. Kitab Kisah Para Rasul ditulis mungkin antara tahun 60-an sampai 100 lebih. Maisel Esther Gabriela Tuljuir, NIM 71-2019-090. Saya akan menjelaskan tempat penulisan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Yang pertama, Injil Lukas ditulis setelah Injil Markus dan ditulis kurang lebih pada saat yang bersamaan dengan penulisan Injil Matius. Ada banyak pendapat tentang tempat di mana Injil Lukas ditulis di luar Palestina untuk umat Kristen bukan Yahudi, di mana penjelasan tentang adat dan hukum bangsa Yahudi tidak penting lagi. Namun kebanyakan menunjuk pada kota besar Antiokhia, Syria. Yang kedua, Kisah Para Rasul. Kita hanya dapat menduga-duga bagaimana hubungan waktu yang harus kita perhitungkan beberapa bulan antara surat yang pertama dan kedua. Persoalan tempat penahanan pun tidak dapat diketahui secara pasti. Dari yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, hanya ada 2 tempat yang perlu dipertimbangkan, Kaisaria dan Roma. Tetapi seperti yang Paulus sendiri katakan bahwa ia sering berada dalam penjara. Dapat dipahami bahwa surat-surat tersebut ditulis di tempat manapun yang dikunjungi Paulus, yang juga tentunya terdapat penjara di tempat tersebut. Nama saya Yael Gonzales Visaya Simajuntak, NIM 71-2019-062. Di sini saya akan menjelaskan apa tujuan penulis dalam menulis kitab-kitab ini. Yang pertama kita mulai dari Lukas. Dengan berbagai spekulasi kami telah menimbang terdapat keragaman perspektif dalam menentukan tujuan dari perumusan Injil Lukas. Untuk lebih singkatnya, kami sudah merangkum seperti apa yang ada di video. Yang pertama, Lukas menceritakan kembali riwayat Yesus dengan jelas dibanding kitab-kitab sebelumnya. Nah, lalu menurut R. Longnecker yang dinamakan Apologetic Purpose, ia memaparkan bahwa pada saat Lukas masih hidup di zaman Kekaisaran Romawi, Lukas ingin memberitahukan kita kepada pembaca bahwa Kristen bukanlah musuh Roma, dan ini bisa disebut sebagai agama yang sah atau dalam bahasa Latinnya religio licita, yang merupakan sebuah agama sah di bawah Kekaisaran Romawi. Yang kedua ada Catechetical Purpose. Singkatnya, Longnecker menjelaskan bahwa Lukas memberikan tulisannya itu agar orang Kristen dan gereja pada saat itu menerima karya keselamatan, dan karya keselamatan itu diperantarakan kepada rasul-rasul yang menyebarkan Injil pada saat itu. Dan tujuannya itu memang Lukas itu ingin menggambarkan Allah kepada rakyat-rakyat kecil yang kurang mendapat perhatian di bawah Kekaisaran Romawi. Baik, lalu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu memperlihatkan perkembangan kehidupan gereja sebagai komunitas, sebagai lanjutan dari Lukas kembali, karena Kisah Para Rasul juga ditulis oleh Lukas. Di Kisah Para Rasul, Lukas ingin menunjukkan bahwa Lukas dan rekan-rekannya melakukan penginjilan bagi komunitas yang luas, bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi bagi semua orang. Semua orang itu tidak ada unsur eksklusif di dalamnya. Dan para rasul itu juga dipakai Allah dalam memberitahukan karya keselamatannya. Itu sudah saya jelaskan tadi bahwa Lukas juga menjelaskan seperti itu. Di Kisah Para Rasul banyak sekali tokoh-tokoh yang dipergunakan oleh Lukas dalam kitabnya, yaitu kitab-kitab Kisah Para Rasul. Nama saya Donaliu, NIM saya 71-2019-091. Saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial ekonomi terhadap Lukas dan Kisah Para Rasul. Keselamatan kepada orang-orang miskin.
Dalam Injil Lukas, dengan memberikan kabar baik bukan semata-mata karena kemiskinannya, melainkan sikap hidup orang miskin yang mau menyerahkan seluruh hidup dan keberadaannya kepada pertolongan Tuhan. Pajak-pajak yang sangat membebani orang miskin, sedangkan secara sosial terjadinya kelas-kelas dalam masyarakat. Lapisan paling atas ditempati oleh para penjabat dan para tua tanah serta pengusaha besar. Mereka memiliki modal dan kekayaan besar. Bahwa pendasan bangsa Romawi, di mana orang-orang Yahudi dibebani pajak-pajak yang sangat berat. Oke, nama saya Sulaiman Lui, NIM saya 712019-075. Saya di sini akan menjelaskan tentang keadaan agama dan politik dalam penulisan Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Yang pertama, keadaan agama mengalami perkembangan dan juga terdapat tekanan dan ancaman. Kekristenan mengalami perkembangan yang di dalamnya terdapat tekanan-tekanan bagi kekristenan dan juga gereja pada waktu itu, yang kemudian menghasilkan ancaman-ancaman yang dapat menghentikan perkembangan yang sedang dialami oleh kekristenan. Tekanan dan ancaman-ancaman tersebut dapat menggambarkan situasi atau keadaan dari politik pada saat itu. Yang berikutnya kita masuk pada keadaan politik. Berdasarkan hal yang tadi, tekanan-tekanan dan ancaman tersebut antara lain, kekristenan dianggap sebagai sebuah ancaman politik bagi kerajaan Romawi oleh orang-orang Yahudi, yang kemudian melahirkan religio licita yang merupakan strategi politik dari Romawi untuk mempertahankan loyalitas dari kaum-kaum yang dijajah. Yang berikutnya, setelah hal tersebut, gereja pun diancam oleh gerakan separatisme etnis dengan pelanggaran-pelanggaran dan juga pemahaman yang salah mengenai peraturan perjamuan dan juga tata-tata gereja yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Stephen J. Ginting, NIM 712019-060. Gagasan pokok teologis Kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Gagasan pokok teologis Kitab Injil Lukas. 1. Allah Bapa. Lukas memberi gambaran dasar mengenai Allah. Allah adalah Bapa yang maha baik, yang mencari domba-dombanya, yang menunggu dengan setia setiap orang yang kembali ke pangkuannya. Yesus sendiri menyebut Allah sebagai Bapa pada saat yang menentukan dalam hidupnya. 2. Roh Kudus. Roh Kudus menerangi peristiwa-peristiwa sekitar Yesus dan menghubungkannya dengan rencana Allah. Roh Kudus melahirkan gereja, membimbing dan menggambarkan perkembangannya. Roh ini pula lah yang merupakan anugerah terbesar bagi setiap orang Kristen. 3. Yesus. Yesus Tuhan, Raja Mesias. Yesus Tuhan, Penyelamat. Yesus Anak Allah. Yesus Tuhan, Guru bagi gereja. Yesus Nabi. Yesus manusia di hadapan Allah. 4. Gereja. Hidup gereja secara ideal digambarkan dalam kitab Kis 2 ayat 42-47, 4 ayat 32-37, 5 ayat 12-16. Mereka bertekun dalam mendengarkan pengajaran para rasul. Perjamuan terakhir merupakan warisan bagi seluruh gereja. Gagasan pokok teologis Kitab Para Rasul. Yesus dan Roh Kudus. Dalam kelahirannya, malaikat menyatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menerangi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah. Di sini kita melihat bahwa kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Yesus juga dikatakan akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pentakosta dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberi keberanian, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus dan ketaatan kita, Roh Kudus dan Ananias Safira.
Kami segenap kelompok 2 berterima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan pembawaan materi kami. Terima kasih, Shalom.